batu besar ya kalau nggak salah. Ada tumpukan ke bawah kalau nggak salah sebetulnya. Siapa itu tadi? Siapa tadi? Kayak ada suara. Siapa tadi? Siapa tadi? Ada yang lewat di belakang tadi. Munculkah? 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 Merinding banget nih. Belum kalian nonton video ini, kalian wajib pencet tombol subscribe. Karena dengan subscribe, kalian berarti support channel ini. Terima kasih.
Oke, halo Sobat Horor, kembali lagi bersama saya Steven Evander di sesi solo camping horor. Jadi Sobat Horor, seperti biasa saya akan mencoba menginap atau bercamping di sebuah lokasi yang katanya angker. Ya Sobat Horor, saya sekarang berada di sebuah gunung nih Sobat Horor ya. Jujur, kemarin lampau itu ya sekitar beberapa hari yang lalu, 5-6 hari yang lalu, ketika saya mencoba camping di Gunung Sumbing, itu membuat saya itu menjadi ketagihan untuk ngecamp di gunung-gunung lainnya sebetulnya. Karena banyak banget juga sobat horor yang mencoba, Kak, camping di gunung tuh enak loh, ngeliatnya juga enak, dan vibes-nya juga enak gitu. Ya emang enak, ya kalau nonton. Tapi yang di sini tuh jujur merinding gitu sobat horor. Oke Sobat Horor, kali ini sekarang saya ada di Kabupaten Sukabumi, yaitu ada di Gunung Salak Sobat Horor. Kenapa saya bisik-bisik? Karena kata mitosnya tidak boleh menyebut nama Salak. Salak itu di Gunung Salak. Karena penunggunya itu ada yang katanya bernama Mbah Salak Sobat Horor. Ya itu katanya mitosnya seperti itu. Jadi Sobat Horor, Gunung Salak ini memang misterinya sangat luar biasa banget. Apalagi memang tragedi-tragedi banyak terjadi di sini. Contoh tragedi pesawat Sukhoi apa ya? Jadi katanya sih banyak bilang banyak sekali pesawat-pesawat yang jatuh di sini Sobat Horor. Itu yang membuat saya tuh merinding Sobat Horor. Itu jujur merinding sih. Maksudnya kira-kira bakal sekuat apa sih di sini energinya nanti malam, terus hawanya, penunggunya dan lain-lainnya. Ya, jadi seperti yang Sobat Horor lihat, sekarang saya lagi ada di lagi bergelantungan nih Sobat Horor. Jujur ini enak banget vibes-nya Sobat Horor. Kalian harus coba ketika kalian mungkin lagi ngecamp dan lain-lainnya. Tapi malam ini niatnya sih aku pengen 2 hari di sini. Nanti aku naik ke atas lagi karena ini baru-baru melewati pos 1 ya, baru-baru di bawah-bawah sebetulnya ya. Dan jujur di sini aja dingin banget, apalagi ketika sudah sampai ke puncak ya, apalagi dekat sama Kawah Ratu dan lain-lainnya. Itu yang bakal nanti wow banget sebetulnya. Oke, yang penting selalu stay tune terus di video ini dan kalian nantikan. Dan kalau memang ada sebuah penampakan yang memang saya tidak lihat dan kalian melihat, kalian bisa tag menitnya dan taruh di komentar. Jadi itu bisa mengibaratkan jadi pelajaran buat saya biar saya bisa lebih fokus lagi. Jujur ya Sobat Horor, ini ada satu pohon tinggi banget ini. Tinggi banget Sobat Horor. Nggak tahu tuh ujungnya di mana, tinggi banget itu. Dan di sini hawanya jujur aja membuat bulu kuduk saya merinding. Karena ini tuh sekarang menunjukkan jam 4 sore Sobat Horor. Jam 4 sore aja jujur ini udah merinding, apalagi kalau sudah tengah malam Sobat Horor ya. Jadi jangan skip ya, kalau ada video gini jangan skip. Barangkali ada penampakan yang mungkin kalian sadar atau kalian nggak sadar. Karena memang sebuah penampakan itu tidak bisa tiba-tiba nampak kayak seperti ya kalian tahulah channel-channel yang ada penampakan gitu. Dan itu memang susah banget buat dihadirkan di depan kamera Sobat Horor ya. Ya kalau memang ada penampakan ya memang kita apa adanya, tapi kalau memang tidak ada penampakan, ya saya mohon maaf karena saya nggak mungkin mengada-ngada Sobat Horor ya. Karena apa adanya aja ya Sobat Horor ya, setuju nggak? Oke Sobat Horor, selamat sore. Saya Steven Evander dari Gunung Salak. Let's go.
Sobat Horor, tadi itu saya salah dengar, apa saya yang mungkin terkena halusinasi ya? Tadi itu saya seperti mendengar suara wanita, kayak suara wanita manggil saya. Tapi bukan manggil nama saya, manggil saya Mas. Makanya tadi apa saya salah dengar apa gimana ya? Tapi nggak tahu juga sih nanti misalnya di rekaman ini tuh terdengar suaranya apa enggak gitu. Kalau jujur aku langsung merinding ketika ada suara itu. Sumpah kalau di gunung, ya di gunungnya gini, kalau hening ya itu bener-bener langsung kayak merinding nih. Enak sih, maksudnya vibesnya itu suara-suara alam tuh enak, cuma masalahnya merinding karena saya pribadi kemakan mitosnya di sini gitu loh. Apalagi kalau sudah tengah malam. Dan di sini yang memang bikin rawan tuh kalau sampai ada suara seperti burung gagak, jangan lihat ke atas. Kenapa? Karena kalau saya lihat ke atas coba maksa, kalau ada orang yang lihat ke atas, ketika terdengar suara burung gagak, itu katanya membawa malapetaka bagi saya. Karena itu bukan suara burung gagak, tapi itu adalah suara jelmaan dari sosok makhluk halus gitu Sobat Horor. Mudah ini sebelah sana pohonnya besar-besar. Apa itu? Nah, biarin Sobat Horor ya. Jadi Sobat Horor, saya di sini akan memasak, jadi seperti rebusan ikan, kayak ikan asam-asam gitu Sobat Horor. Dan itu menurut saya itu cocok banget ketika kalian itu sedang ada di tempat-tempat dingin, entah dimanapun itu, di gunung apa di bukit apa di apapun itu ya, tempat-tempat dingin. Ini makanan ini sangat cocok banget karena membuat tubuh kita tuh benar-benar kayak anget Sobat Horor, dan enak. Untuk resepnya mudah banget. Nanti tuh paling cuma yang kalian butuhin tuh kayak ini cabai, terus ada bawang putih, bawang merah, sama ini asem, buah asem ya Sobat Horor ya. Kalian harus cobain sih karena ini pasti bakal enak banget. Kalau kalian suka seperti jahe kayak gini, mau ditambahin silahkan, kalau enggak ya nggak apa-apa. Kalau saya suka biar seperti ada wangi-wanginya gitu Sobat Horor. Tapi ya jangan dimakan juga Sobat Horor ya, buat kibarkan biar wangi aja Sobat Horor. Oke.
Hmm. Oke, sobat horor, makan ya sobat horor. Cangkruk.
Jadi sobat horor, nyata goreng ini benar-benar enak banget, cuma dipaduin sama makanan kayak gini juga enak banget. Paling enak kalau dikombinasi sama makanan apapun, apalagi basreng nih ya. Dan di TikTok sobat horor ini udah dijual murah juga di TikTok Shop ya, ada. Kalian bisa buka di Snack Horror, nanti aku taruh linknya di deskripsi sobat horor ya kalau sobat horor mau order. Enak banget sumpah. Karena banyak banget promo-promo yang promo-promo luar biasa yang ada di shopnya Snack Horror. Apa itu ya? Apa itu ya? Ada orang. Nah, sanggup aku. Siapa ya? Ada orang. Halo. Ya sobat horor, jadi sobat horor di sini jujur saya memiliki rasa penasaran yang cukup tinggi juga. Kenapa itu saya ibaratkan itu memilih lokasi Gunung Salak ini untuk menjadi tujuan saya camp sobat horor. Sekarang jam menunjukkan jam 6 sore karena terdengar suara-suara azan berkumandang, walaupun jauh banget suaranya, cuma jauh lebih adem dibanding tadi sebelum azan berkumandang. Saya merasakan seperti terdengar suara wanita terus dari arah sebelah sana dan arah sebelah sana, yang membuat saya tersedak sobat horor tadi. Sampai sekarang masih sakit banget. Saya nggak tahu ketika malam nanti itu akan terjadi seperti apa lagi di sini sobat horor. Seperti yang sobat horor tahu juga bahwa memang di Gunung Salak ini adalah, ya kalau orang bilang adalah di mana tempat sosok leluhur Eyang Prabu Siliwangi itu moksat sobat horor ya. Di Gunung Salak ini diduga seperti itu karena daerah ini tuh banyak orang bilang menjadi lokasi kerajaan goib, kerajaan Pajajaran sobat horor. Itu merinding sih, wah, merinding banget karena suara azan juga jauh banget sobat horor, nggak begitu kedengeran. Di sini tuh bener-bener merinding banget. Yang saya takutkan juga takutnya ada hewan buas juga sobat horor di sini. Masuk malam hari adalah ketika dimana seperti kita memasuki era portal, suara-suara seperti langkah kaki mulai bermunculan. Jadi memang banyak banget misteri-misteri yang ada di Gunung Salak itu adalah misteri-misteri tentang sosok hantu tentara juga ada, terus mitos-mitos tentang pantangan ganjil, dan nggak boleh ngomong salak, nggak boleh ngomong salak sebetulnya, karena
salak sendiri itu artinya ada arti apa artinya tuh apa gitu, perak apa dan apa yang saya juga kurang terlalu paham. Cuma memang ada pantangan yang nggak boleh ngomong salak sebetulnya. Tapi nanti visi misi saya adalah saya akan coba taruh kamera kedua saya di luar, dan saya akan coba nanti ya kalau memang nggak hujan ya, karena dari tadi itu bunyi geledak terus. Kalau memang nggak hujan, saya akan coba tidur di luar di apa kayak itu, saya tuh selalu lupa namanya itu loh, hammock saya akan coba di luar. Tapi kalau memang hujan saya akan kembali ke dalam tenda sebagai buat jaga-jaga ya. Saya akan taruh pasang kamera kedua saya di sini, karena jujur banyak banget pendaki-pendaki Gunung Salak yang selalu diteror ketika malam hari Sobat Horor, dan itu membuat diri saya pribadi menguji nyali saya, apakah benar memang di Gunung Salak itu ketika malam hari, apalagi sendirian, itu langsung dikeroyok katanya sama para goib yang ada di sini Sobat Horor. Itu yang membuat saya itu penasaran Sobat Horor ya. Saya juga ngerasa di sebelah sini saya itu seperti kayak energi yang menurut saya itu apa ya, karena jujur Sobat Horor, ini jujuran ya, selama saya masih bisa nge-record ini berarti saya itu masih aman nih Sobat Horor ya, tapi saya tuh mencium bau-bau gak enak sebelah sini Sobat Horor, seperti bau-bau apa ya, busuk kayak bau bangkai gitu Sobat Horor. Tapi kadang-kadang kayak hilang gitu, kayak tiba-tiba ada gitu Sobat Horor ya, tiba-tiba kayak bau apa ini kadang, tapi tiba-tiba hilang gitu sebelah sini Sobat Horor. Di belakang itu kayak gerak-gerak terus, jadi ampun. Sambil nunggu azan maghrib ya, walaupun nggak begitu kedengeran, saya akan berhenti sejenak untuk melakukan aktivitas apapun itu Sobat Horor ya, untuk saling menghargai satu sama lain Sobat Horor ya. Breeding Paul ini Sobat Horor.
jatuh apa suara orang laki-laki sih gitu sih. Halo, ada orang? Halo, ada orang? Apapun itu, siapapun itu, saya di sini tidak mengganggu ya. Saya hanya menginap 1 malam, 2 malam di Gunung Salak ini. Tolong kerjasamanya ya, jangan ganggu ya. Tapi kalau ganggu ya nggak apa-apa sih, bagus. Kalau mau ganggu muncul ya penampakannya, jangan cuma suara-suara, karena kalau suara-suara bikin kaget. Ish, ish, ish. Suara sobat horor. Sebentar sobat horor. Sebentar. Tadi ada suara. Tadi ada suara di sebelah sini, sebentar. Sebentar. Biar saya matikan aja lampunya. Biar lebih mantap sobat. Jujur aku ini gini, kalau lampu dimatiin gini makin merinding sobat. Jujur nih. Siapapun yang ada di belakang pohon besar ini muncul. Padahal ya ini baru jam berapa coba sobat? Baru setengah 8 malam. Setengah 8 malam udah ada suara-suara kayak gitu sobat. Siapa yang nggak merinding coba? Hei, siapa di belakang sana? Ada suara di sebelah. Di sebelah sini ada suara. Sebelah sini ada suara sobat. Sumpah berani banget ini. Berani banget sumpah. Dan ada suara sebelah sini sobat. Sumpah ini berani banget aku. Gak bohong ini sobat. Sumpah. Astaga, jatuh. Astaga jatuh. Hei, siapa ya? Jangan main-main ya. Saya tidak mengganggu. Kenapa kalian semua penunggu-penunggu di sini mengganggu? Siapapun itu, kalau memang kamu mau berkomunikasi dengan saya, keluar. Suara apa itu? Saya tahu tuh jangan ada macan kumbang di sini sebetulnya. Karena si gosip-gosipnya masih ada macan-macan kumbang di sini sebetulnya. Habis aku kalau ada macan kumbang di sini. Sumpah berani banget, yakin. Ini baru kedua aku berani banget, sumpah nggak bohong. Udah benar-benar. Sebetulnya daripada saya seperti ini, ya lebih baik, ya. Daripada saya harus tunggu tengah malam nih sobat horor, lebih baik saya langsung coba untuk taruh kamera kedua saya di depan ya. Ini interaksinya udah lumayan nih. Pada jam belum nyampe jam 8 aja belum sobat horor. Jam 8 aja belum. Tapi interaksinya udah, aduh. Belum jam 8 malam, tapi interaksinya udah luar biasa banget di sini sobat horor. Sumpah. Dengar nggak?
Apa itu sobat horor? Di balik sebelah sana, di balik tenda ini. Suara apa itu? Sumpah merinding kamu. Sumpah merinding kamu. Sumpah ini merinding. Merinding banget sumpah. Bentar. Aku. Bentar aku nih. Kayak ada yang dekat kesini. Sobat horor. Ini sih nggak bisa dibiarin sih. Aku langsung harus pasang kamera kedua saya, sobat horor. Dan saya akan coba tiduran di depan di hammock itu, sobat horor. Saya mau tahu apa yang akan terjadi ketika saya coba untuk tidur di sana. Mumpung jam segini ya, jam 8 ini ya. Ini benar-benar suasana beda sama di kota. Kalau di kota, apa di desa, apapun itu, yang penting ada penduduk ya. Kalau jam segini, itu kayak ibaratnya masih ada aktivitas ya. Tapi kalau di gunung, jam segini kayak ibaratnya udah tengah malam, sobat horor. Hawa tuh benar-benar mati semua, kayak nggak ada apa ya. Kayak hawa tuh emang udah kayak senyap gitu loh ya. Kayak lembab ya. Lembab itu karena tadi juga habis hujan juga. Sumpah ini bener banget, sumpah nggak bohong, sobat horor. Nih gini nih. Bisa ada yang jatuhin ini coba. Jadi kan aku akan taruh kamera di sini, sobat horor. Kaget aku. Sumpah aku merinding banget sini sih. Sumpah. Sobat horor. Sumpah. Ini nggak ada itu. Tuh. Sobat horor, yang lain. Asli, sumpah. Siapa itu? Sumpah, berani. Gak bisa deh, udah. Oke, cukup. Aku harus netral, aku harus bodo amat, jangan direspon. Bodo amat, udah, bodo amat. Oke, sobat horor. Jadi yang ada di sini, nah kameranya di situ apa di situ ya?
Kita nggak kelihatan sebetulnya. Soalnya ini kamera kedua saya. Sebetulnya yang ada di kamera kedua ini saya akan taruh di sini. Kamera pertama saya sudah taruh di dalam tenda dan mengarah ke pohon besar itu sebetulnya. Jadi ada dua kamera yang saya taruh. Kenapa saya taruh dua kamera? Kenapa saya taruh ke dua sudut? Yang pertama, sudut pertama itu saya taruh ke belakang sana. Kenapa? Karena jujur di belakang sana, di pohon besar sana, itu yang membuat daya tarik saya. Ibarat gimana ya? Saya itu merasakan energi yang cukup luar biasa banget di belakang sana, di pohon besar sana. Pergerakan energi, pergerakan suara-suara yang menyebabkan saya merinding banget tadi itu di belakang sana. Kenapa saya taruh di sini? Karena untuk merekam apa aja aktivitas yang saya lakukan di sini, dan semoga bisa terekam aktivitas-aktivitas yang metafisik atau yang tidak terlihat di sini Sobat Horor ya, di kamera kedua ini ya, atau kamera infrared saya yang ini Sobat Horor. Jujur merinding banget sih di luar sini sih. Entah, sangat ibaratkan apa ya, sangat berbeda banget ketika tadi sore hari dan malam hari gini Sobat Horor. Padahal ini tuh masih jam berapa ya, jam 8 ya kurang. Itu berani banget sumpah. Sebenarnya Padahal denger kan ya, aku dengar suara semua. Suara bergerak semua. Aduh. Ya Sobat Horor, jujur nih,
Tadi saya itu benar-benar mendengar seperti suara dari atas sana. Itu suara seperti burung gagak sebetulnya. Waktu saya tidur di sini tadi. Saya kurang tahu ya, itu benar-benar memang wujud dari burung gagak atau bukan. Tapi kalau mitosnya di Gunung Salak ini, jika memang mendengar suara burung gagak, itu bukanlah burung gagak, tapi melainkan sosok makhluk halus yang menyerupai burung gagak tersebut sebetulnya. Dan di sini benar-benar sangat membuat bulu kuduk saya merinding sekali. Saya memang tujuan saya di sini itu adalah 2 malam. Karena saya akan mencoba di atas lagi sobat horor. Ini tuh belum terlalu atas sobat horor, belum terlalu puncak yang mendekati Kawah Ratu, belum terlalu puncak banget loh. Gimana nanti hari kedua saya di sini sobat horor ya? Saya benar-benar merinding banget loh semua di sini. Tapi saya pengen sekali melihat sosok penampakan dari Mbah Salak tersebut. Siapa di situ? Siapa di situ? Siapa di situ? Aduh. Siapa di situ? Siapa di situ? Siapa di situ? Siapa di situ? Tunjukkan wujudnya. Saya ingin melihat. Datang, coba datang. Datang. Ayo. Ya. Coba ini aku buat aku satu napas sebetulnya. Siapa di situ? Gak ada siapa-siapa. Memang yang namanya melawan rasa takut, ya, rasa kayak gini itu benar-benar susah banget sebetulnya. Kenapa saya seperti ini? Karena jujur, saya tuh benar-benar paling gak suka dikagetin. Kalau tadi sosok tersebut ada di depan saya tanpa harus ada kayak gini nih, pohon-pohon menutupi, saya nggak bakal segrogi ini. Kenapa saya grogi? Karena dia tuh suaranya ada di belakang sini. Yang saya takut udah ngagetin loh sebetulnya. Udah, balik.
Balik Sobat Horor. Saya harus cepat-cepat untuk tidur deh, biar saya bisa kondisi fit, saya bisa laki-laki besok, dan saya harus pindah dari sini untuk menuju lebih ke atas lagi Sobat Horor. Baru di sini aja loh udah kayak gini, apalagi nanti aku naik lagi ke puncak lagi Sobat Horor ya. Bakal lebih gila Sobat Horor. Sumpah merinding banget. Halo, selamat pagi semuanya Sobat Horor. Tapi yang nonton nggak tahu sih ini pagi, siang, apa malam nih ya. Jadi sekarang hari kedua saya berada di Gunung Salak Sobat Horor ya. Ya, seperti biasa cuaca ketika di pagi hari itu seperti ini Sobat Horor. Dingin, hujan rintik-rintik walaupun nggak terlalu deras banget. Tapi suhu di sini itu sudah hampir menyentuh 12 derajat, 13 derajat segituan Sobat Horor. Dingin banget pagi-pagi Sobat Horor ya. Jadi Sobat Horor, seperti yang Sobat Horor tahu apa yang terjadi tadi malam, sesuatu insiden yang ada di belakang sini Sobat Horor. Di belakang sini yang membuat bulu kuduk saya merinding banget akibat ya sebuah suara-suara yang menyebabkan saya langsung panik banget Sobat Horor ya. Jadi untuk hari kedua ini saya akan membicarakan pada Sobat Horor schedule-nya gimana nih. Schedule saya adalah saya mau santai dulu sampai siang hari, saya mau santai menikmati. Tapi niatnya gitu ya, mau menikmati alam dulu pagi-pagi sampai siang. Habis itu nanti sekitar jam 2an, jam 1an aku coba untuk daki lagi lebih ke atas lagi Sobat Horor ya. Karena aku belum sampai menemukan ke pos 2 ya Sobat Horor ya. Jadi cuaca seperti ini sebenarnya memang tidak boleh dianjurkan untuk saya mendaki sebenarnya. Cuma nanti saya akan coba, tunggulah, semoga aja sih cuacanya makin reda ya Sobat Horor ya. Makin reda dan makin bisa diajak untuk bekerja sama ya Sobat Horor ya. Jangan sampai cuaca tuh hujan terus kayak gini Sobat Horor. Tapi jujur saya itu masih kepikiran atas apa yang terjadi tadi malam tentang sebuah suara yang saya duga adalah penunggu dari Gunung Salak ini. Entah itu Mbah Salak atau itu penunggu lainnya, tetapi jujur itu sangat mengerikan banget. Suara sangat dekat banget, energi, aura yang membuat bulu kuduk saya merinding banget Sobat Horor. Di sini bukan sembarang penunggu, bukan sembarang orang yang bisa untuk melihat sosok penunggu yang ada di Gunung Salak ini. Karena banyak banget pendaki-pendaki yang tersesat, menghilang, bahkan sampai katanya dikabarkan meninggal dunia Sobat Horor di Gunung Salak akibat jatuh jurang dan lainnya.
Makanya kalau memang di gunung-gunung, jagalah attitude itu nomor satu ya sebetulnya. Jagalah sopan santun dan lain-lainnya. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena biar kita tuh bahasanya nggak usah yang aneh-aneh lah gitu loh. Daki-daki aja, nggak usah yang aneh-aneh sampai bertingkah konyol dan lain-lainnya gitu loh. Sebenarnya itu sih alasan kenapa kita harus jaga attitude atau jaga sikap di gunung gitu. Tapi memang penunggu di sini memang sangat-sangat luar biasa banget sebetulnya. Ya paling saya akan coba untuk menunggu, sembari saya menunggu paling saya akan coba untuk kayak apa ya, mungkin makan atau apapun itu. Karena jujur ketika cuaca seperti ini saya itu bingung sebenarnya. Karena saya tuh sebenarnya mau cari kayak seperti apa ya, mata air dan lain-lain. Tapi susah juga ya cari di gunung mata air sebetulnya karena jauh-jauh lokasinya. Paling saya tuh niatnya ya tadi tuh mau jemur pakaian di sebelah sana sebetulnya. Karena pakaian saya ada yang basah. Karena tadi subuh jam 3 itu hujan deras banget sebetulnya. Itu membuat pakaian saya basah dan saya mau jemur tapi ya malah hujan sebetulnya. Dingin banget di sini. Dingin banget sebetulnya, benar-benar dingin banget. Dan semoga di hari kedua ini di Gunung Salak saya bisa mendaki sampai ke atas sebetulnya. Dan saya benar-benar bisa nih merasakan lagi aura energi, bisa lebih apa ya, lebih kerasa lagi sebetulnya di hari kedua ini. Oke sebetulnya, let's go. Sobat Horor, sebelum saya melakukan aktivitas, jujur saya tuh belum terlalu berani untuk melakukan aktivitas yang terlalu aneh-aneh di Gunung Salak ini. Itu kenapa saya lakukan, atau itu kenapa saya tertanam benak untuk berpikir seperti itu, karena di Gunung Salak ini itu mempunyai tragedi-tragedi yang sangat misterius, tragedi-tragedi yang memang susah dijelaskan oleh nalar manusia sebetulnya. Sekarang jam menunjukkan waktu pukul jam 8 pagi. Tapi merindingnya benar-benar luar biasa. Mungkin kalian para pendaki Gunung Salak yang mungkin mengetahui bagaimana rasanya merindingnya, entah itu pagi hari, siang, apa sore apa malam hari sebetulnya. Tragedi yang pernah saya dengar yaitu tragedi pada tahun 1987
yang ada di Gunung Salak, yaitu 6 pendaki yang tidak ditemukan, entah sama sekarang udah ditemukan apa belum. Intinya 6 jadi 6 pendaki itu hilang Sobat Horor. Menurut kalian itu hilang kemana Sobat Horor ya? Hilangnya kemana? Apakah ke dasar jurang kah atau kemana kah? Karena tim-tim patroli sudah mengevakuasi semuanya, tidak ada jasad yang ditemukan. Sampai adanya konspirasi bahwa di Gunung Salak ini ada sebuah lubang seperti black hole yang memang menyerap orang-orang yang ya ibaratkan ke dimensi lain dan nggak kembali Sobat Horor. Itu terjadi pada tahun 1987 Sobat Horor ya. Jadi adalah 8 pendaki, yang 2 selamat, 6 tuh hilang Sobat Horor. Itu yang membuat saya tuh selalu was-was di Gunung Salak. Dan banyak tragedi-tragedi lain, kayak contohnya jatuhnya pesawat Sukhoi dan jatuhnya pesawat yang lain-lain. Itu tepat ada di Gunung Salak yang saya injak ini Sobat Horor. Yaitu yang menjadi konspirasi, apakah di Gunung Salak ini itu ada sebuah hal-hal mistis yang memang di luar nalar kita gitu. Di luar nalar, kayak bukan sebatas cuma genderuwo, sundel bolong, pocong, bukan sebatas itu, tetapi adanya seperti yaitu perbatasan portal dimensi gaib yang ada di Gunung Salak ini. Itu yang makanya kenapa banyak pendaki-pendaki yang memang was-was banget di Gunung Salak, dan memang sangat terkenal banget di Gunung Salak ini tentang hal-hal yang berbau dengan gaib Sobat Horor. Dan ada juga pantangan, kalau ada yang memanggil itu jangan menoleh. Kayak misalkan kalau lagi di gunung gitu ya, dan itu katanya kalau malam hari di Gunung Salak, kalau malam hari, kalau misalkan posisi masih mendaki atau apapun itu, kalau ada yang manggil jangan noleh. Katanya kayak manggil itu bukan manusia, ada yang bilang gitu. Dan juga ada yang bilang kalau di belakang ada yang kayak siul atau ada suara di belakang kita, jangan menoleh ke belakang, jangan. Itu juga pantangan di Gunung Salak ya, ada yang berbicara seperti itu ya. Kita kembali lagi Sobat Horor, percaya tidak percaya semua kembali ke kepercayaan kita masing-masing. Ada orang yang percaya terus melakukan ya, ada orang yang nggak percaya terus nggak melakukan juga ada. Cuma kembali lagi resiko ditanggung penumpang ya Sobat Horor ya. Sepi banget. Cuma tadi aku pagi sebelum aku record tadi Sobat Horor, aku lihat ada pendaki yang emang lagi lewat kayak mas gitu ya, dan aku pastikan itu pendaki Sobat Horor ya. Takutnya bukan pendaki lagi seperti di Gunung Sumbing Sobat Horor ya. Aku takut banget itu waktu itu sih, benar-benar merinding banget Sobat Horor. Oke, jadi itu informasi yang mungkin saya sampaikan pada Sobat Horor. Semoga kalian kalau datang ke sini juga harus hati-hati, jangan meremehkan hal-hal sekecil apapun di gunung, karena itu bisa menjadi fatal bagi kita kalau kita meremehkan Sobat Horor. Oke, yuk saya akan lanjutkan aktivitas karena ini pagi-pagi harusnya apain Sobat Horor? Makan Sobat Horor ya. Paling enak cuaca hujan, makan yang anget-anget. Makan apa Sobat Horor ya? Let's go. Action!
banget Jos. Ada orang. Tadi aku pesan kayak denger suara orang lari, kakak gitu. Halo, ada orang? Mungkin halusinasi ya, bodo amat lah. Gila, enak banget, kenyang.
Jujur saya masih trauma banget Sobat Horor. Lihat pohon ini. Trauma banget. Kayak ada sesuatu yang menjanggal gitu selalu di sini. Dan masih penasaran bentuk sosoknya itu seperti apa Sobat Horor. Itulah manusia. Rasa penasarannya tinggi, tapi kalau didatengin itu bingung mau nanggepin apa enggak. Saya orangnya gitu Sobat Horor. Saya tuh rasa penasaran tinggi banget. Saya tuh penasaran banget tentang hal-hal yang berkaitan dengan masa lalu, sejarah apapun itu. Saya tuh penasaran sosok apa. Tapi kalau tiba-tiba ada suara tuh kadang-kadang saya tuh kayak gimana ya? Karena untuk menghadapi setan itu nggak gampang sebenarnya. Takut enggak, cuma kayak gimana ya? Energi manusia dengan energi setan ya itu sangat berbeda Sobat Horor. Dan setan mau menunjukkan wujudnya itu harus mengambil energi manusia. Kalau energi manusia sudah ketakutan, sudah habis, baru wujud itu bisa nampak. Gitu Sobat Horor. Makan sudah, tinggal paling nunggu beberapa saat biar benar-benar. Ini kan cuaca kayaknya sudah mulai nggak terlalu deres Sobat Horor. Tadi kan udah lumayan banget tuh deres. Kayaknya cuaca sudah mulai reda. Paling tinggal nunggu beberapa jam lagi lah. Ini sekarang baru masuk hampir jam 9. Nunggu beberapa saat lagi. Semoga benar-benar udah reda. Jadi saya bisa daki lagi Sobat Horor.
Aduh capek Sobat Horor, memang jadi YouTuber camping itu benar-benar capek banget. Mungkin Sobat Horor banyak yang tanya kan, dari tadi kamera dipindah ke sana, ada yang pindah ke sana, ada yang pindah ke sana. Ya gimana caranya ya, saya harus turun dulu, saya taruh kamera, terus saya baru action. Gitu Sobat Horor. Ya begitulah nasib solo camping itu gitu. Siapa lagi yang mau megang kamera, ya kan kalau nggak saya sendiri yang mindah-mindahin Sobat Horor. Capek banget sumpah nggak bohong. Cuma ya memang gimana ya, kita itu harus bersyukur nggak sih Sobat Horor? Ya kan? Bersyukur aja ya sekarang saya bisa menikmati alam seperti ini. Walaupun pohon ini nih membuat saya merinding tadi malam, ya tuh kalian lihat Sobat Horor. Itu tuh tinggi banget loh Sobat Horor. Itu tuh tinggi banget Sobat Horor. Menurut saya tinggi banget. Dan bener-bener nggak begitu kelihatan kalau dari kita lihat. Nanti sebentar lagi ya sekitar 2 jam 3 jam lagi lah setelah saya, jujurnya aku masih ngantuk, Sobat Horor. Jujur sumpah masih ngantuk, aku mau coba tidur dulu. Nanti kalau udah bangun aku mau coba langsung beres-beres ini, hammock aku ambilin, nanti tenda aku langsung rapiin, semuanya aku rapiin. Langsung saya akan coba bergegas untuk langsung mendaki ke arah sana Sobat Horor tuh ya, mendaki ke arah sana Sobat Horor. Untuk jalurnya nanti itu di sebelah sana tuh yang itu tuh ini Sobat Horor ya. Yang penting kalau mendaki itu di bawah heaven aja, di bawah seneng gitu loh Sobat Horor. Jadi apa ya, kita itu mendaki itu nggak kerasa berat, walaupun sebenarnya berat karena ya Sobat Horor bayangin aja, saya mau peralatan masak, saya mau bawa tenda dan lain-lainnya, itu berat banget dan saya sendirian. Tapi saya menganjurkan untuk Sobat Horor, kalau memang Sobat Horor mau mendaki jangan sendirian. Ya untuk yang pertama-tama pemula atau apapun itu, kalian ya bareng-bareng sama teman-teman lah atau apapun itu. Karena biar kalau ada apa-apa, itu ada yang bantu Sobat Horor ya. Jangan seperti saya gini ya sendirian gitu. Sebenarnya itu jangan dicontoh sebenarnya. Karena kalau ada apa-apa ya saya resiko sendirian. Saya mau apa, nggak ada sinyal sama sekali juga ya. Di gunung tuh nggak ada sinyal Sobat Horor, bener-bener nggak ada sinyal. Ya mau gimana lagi Sobat Horor ya. Oke Sobat Horor, saya akan coba tidur siang dulu. Jujur ngantuk banget ini bener-bener hawanya enak banget. Cuaca juga udah mendukung banget untuk saya tidur di hammock ini. Nanti paling ya beberapa saat kalau sudah saya bangun, saya langsung coba mendaki ke sana. Oke Sobat Horor.
Oke, Sobat Horor, sekarang saatnya saya akan mendaki lagi. Semoga aja bisa sampai puncak ya. Karena jujur, aku ngerasa mulai kayak panik nih. Karena mikirnya, aduh kayak ya kalian tau lah. Maksudnya kalau ketika orang sendirian di gunung itu pasti kayak ada pemikiran kayak aku nyampe gak ya ke atas gitulah. Ya doain aja semoga saya sampai ke atas Sobat Horor ya. Ini tuh pohon itu yang masih membuat bulu kuduk saya merinding. Sobat Horor. Udah lah, tirin aja lah. Yo Sobat Horor, saatnya saya mendaki. Kita lah bareng-bareng Sobat Horor ya. Let's go. Dadah. Sobat Horor. Aduh, udah tadi mau jatuh. Sobat Horor. Tujuan saya tadi mau ke bawah ke arah sana. Katanya di sini tuh ada arah. Tadi aku lihat tadi itu sih ada kayak apa? Pelangnya itu kayak arah curug gitu ya Sobat Horor ya. Kayak curug yang di Gunung Salak. Sobat Horor, jadi tadi itu barusan aku lihat tadi waktu lagi aku taruh kamera di sini. Aku taruh kamera di sini. Kan dia buat kayak sinematik gitu kan kayak aku jalan. Tapi pas lagi aku situ ngeliat tuh Sobat Horor, lihat ada apa tuh. Ada sajin. Aduh, merinding lagi aku. Ada sajin Sobat Horor. Nah, ke arah curug itu kalau sesuai dengan itu sih ke sana, ke sebelah sana. Niat itu aku mau kayak mau bersih-bersih, mandi-mandi gitu Sobat Horor. Cuma memang jaraknya jauh ya. Apa aku balik lagi aja ya? Supaya ini yang gini siapa ya? Soalnya dari itu aku ngerasa bahwa aku lewat sini tuh kayak nggak ada orang pendaki atau apapun itu, cuma ini dari kayak gininya itu sajin. Ya bener lah, aku takutnya juga ternyata aksesnya nggak ada. Soalnya dari itu aku lewat tuh kayak nggak ada akses buat jalan. Yang penting ini nih Sobat Horor, patokannya adalah jalan-jalan yang gini kan ya, maksudnya masih bisa dilewati manusia. Tapi kalau udah sampai sini kayaknya udah nggak bisa dilewati manusia deh. Biarin aja, bodo amat lah. Ini tinggal aja deh. Kayaknya Sobat Horor saya harusnya balik lagi deh. Soalnya nggak jadi kecuruk-curukan lah. Dah, langsung aja. Tadi kan pendakian ke atas, curug tuh ke bawah. Nah, aku nanti mau mandi-mandi, mau sikat gigi dan lainnya gitu Sobat Horor. Tetap kamu pakai air mineral aja deh sikat giginya. Balik lagi lah, bahaya, takut curang. Aduh,
Ini kayaknya saya tersesat deh. Tadi aku ikutin itu loh, petunjuk loh. Jadi tadi itu ada kayak persimpangan Sobat Horor. Persimpangan kayak gini, arah gini, buka gini. Yang satu tuh arah kayak jalur pendakian. Terus aku belok ke arah curug. Nah yang ke arah curug itu, habis itu aku mau balik lagi ke situ tuh. Nah, itu aku gak ketemu sama sekarang. Aduh, capek. Aduh. Aduh. Sobat Horor, entah gimana ya, jujur saya ngelakuin ini biar saya tuh biar rileks Sobat Horor. Saya mau nggak mau harus kembali lagi ke tempat awal sih. Ini kayaknya salah saya tadi waktu saya di tenda, saya di tempat yang sembarangan. Saya tuh bodohnya saya tuh harusnya saya tuh kayak ngasih petunjuk gitu ya, kayak ngasih pilok untuk milok apa biar kayak tahu ini tuh aku di sini gitu. Jadi biar nggak kembali lagi tuh tahu Sobat Horor gitu. Aduh, mana gini coba.
Tadi waktu kalau nggak salah waktu saya lagi makan dari pagi ya, saya itu kan dengar seperti suara kayak angkat deg. Berarti kan secara tidak langsung mereka itu sudah mulai berinteraksi dengan saya sebetulnya. Walaupun suasananya itu kan pagi hari, jam 9-an. Berarti kan mereka tuh sudah mulai itu, ibaratkan udah mulai merespon gitu. Takutnya ya kalau kita berpikir secara normal ya ini memang keteledoran saya. Tapi kalau kita berpikir secara tidak normal ya berarti ini adalah saya itu lagi disasarin sebetulnya. Sekarang jam hampir sore ini ya berarti ya. Nanti saya coba kembali lagi sebetulnya. Saya coba kembali ke titik awal lagi. Semoga bisa ya. Kalau bisa malah saya harus kembali ke jalur tenda tadi. Jalur saya tadi tenda lagi sebetulnya. Tadi awalnya tuh ada jalurnya gitu loh. Tiba-tiba ada pertigaan itu. Saya ambil ke arah Curug, tiba-tiba menghilang jalurnya sebetulnya. Sialan. Yo, sedikit tinggi. Oke, Sobat Horor. Jam 7 malam. 7 lebih sih, nggak tahu jam berapa. Tadi aku udah coba untuk jalan kembali lagi dari Gunung Salak ini, Sobat Horor. Saya mencoba untuk kembali lagi ke jalur awal, tapi yang saya lewati jalan-jalan seperti ini, Sobat Horor. Lihat, sudah tidak kelihatan lagi kaki, tidak kelihatan lagi kaki, susah banget ngomongnya. Tidak kelihatan lagi kaki saya, Sobat Horor. Jadi saya ngerasa bahwa memang saya ini tersesat. Dan buat pelajaran, kalau memang bukan jalurnya jangan asal-asal belok kayak gini nanti nih. Sebelum merinding, mampus aku gini. Aduh. Dari tadi saya itu menemukan pohon-pohon seperti ini, Sobat Horor. Nih, merinding aku lihat pohon-pohon besar gini. Halo. Ada pendaki lain? Halo. Apa aku di dalam gaib ya? Tapi nggak mungkin kalau dalam gaib aku masih bisa megang ini terus aku ngerekam gini. Aduh. Bentar. Loh, ini kan? Lah, loh kok bisa muter? Loh, ini kan tadi yang tadi siang. Tadi siang kan aku dari sini, Sobat Horor. Terus aku bilang ada sajen. Terus aku kembali lagi ke sana. Terus aku kan ngerasa aku kembali lagi, loh kok malah tembusnya sini. Bentar. Pantangan di Gunung Salak. Apapun itu jangan pernah menoleh ke belakang. Aku ngerasa ada pergerakan di belakang saya. Tapi bodo amat. Siapapun itu, tolong kembalikan saya ke jalur awal. Ini kan yang tadi, Sobat Horor. Tapi bentar, tadi tuh kalau nggak salah, aku kesini itu beberapa jam yang lalu, perasaan ada gelas dan kayak ada isinya. Ini kok tiba-tiba kayak jatuh gitu ya? Aduh, mulai merinding aku.
Aduh, aku harus gimana nih? Aduh, bentar. Sumpah, aku nggak habis pikir. Ya Tuhan, Allah Bapa di surga, tolong saya ini gimana nih gini. Aduh, jangan sampai aku trauma lah ya. Jangan ke belakang. Kayak ada yang manggil tadi. Ada manggil. Sumpah di sini dingin, pusing, lembab. Gak ketemu jalannya, Sobat Horor. Ini Sobat Horor biar bisa Sobat Horor lihat nanti di belakang saya ada apa. Soalnya kalau nggak kayak gini, aku nggak tahu di belakang saya ada apa nih. Tadi tuh aku ngerasa di belakang saya tuh kayak ada sesuatu, Sobat Horor. Kayak ada yang ngikutin saya terus ini. Ada apa coba? Ada apa ya? Sumpah ini merinding banget, sumpah. Kayak biasanya aku merinding banget kayak gini. Siapapun yang di belakang saya muncul. Siapapun yang di belakang saya muncul, saya tidak akan melihat ke belakang kok. Muncul. Kira-kira Sobat Horor kalau gini aku harus ngapain ya? Ada hewan lagi. Aku tuh udah berusaha untuk balik ke jalan awal, tapi yang alhasil aku nggak balik ke jalan awal. Ngucap. Fokus. Tadi itu kalau nggak salah pertigaan itu kan ada kayak seperti batu besar ya kalau nggak salah. Ada tumpukan ke bawah kalau nggak salah, Sobat Horor. Siapa tadi? Kayak ada suara. Siapa tadi? Ada yang lewat di belakang tadi. Munculkah? Merinding banget nih. Suara gagak. Ya ampun, suara gagak lagi nih. Gila, jam berapa ini? Suara kayak gini nih. Aduh. Suara apa lagi itu gitu. Adakah di belakang saya? Adakah di belakang saya, Sobat Horor? Aku mau coba lakukan di sini. Sebentar. Adakah di belakang saya? Semua di banget di sini. Ayo nekat. Adakah sesuatu di belakang saya? Udah bodo amat, merinding. Saya nggak berani. Aduh, nggak kelihatan lagi. Duh, suara apa lagi tadi? Aduh, bodo amat ah. Aduh, kangen aku. Aduh. Suara apa lagi tuh? Aduh. Berani.
Berani. Hai. Tapi itulah, malas aku ngelawan. Mereka tuh terlalu kuat di sini. Aduh. Mending aku itu lagi aja lah. Aduh. Balik. Sini. Balik. Bener ini. Aduh, sebetulnya. Aduh, gak tau lah ini kemana ini. Ada. Suruh turun. Aduh, aku pulang aja ya. Pulang aja deh, main aman aja deh. Aduh, maaf sebetulnya. Aduh, bisa kasar kayak gini aman. Apa itu? Aduh, tau lah. Siapa lagi?